Oh, dia dulu. Terus Mbak mau jawab dong. Tambah itu tenang. Oh, Emang ada sini gitu. Pembuka. Oke, oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada Bapak Ibu sekalian yang dimana telah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Bana Nidom Ulhaq. Di sini saya selaku moderator pada siang hari ini yang akan memandu acara yang dimana pada siang hari ini kita akan melaksanakan tadarus dan tausiah bersama yang diawali dengan tadarus bersama yang akan dipimpin dan dibina oleh Ustazah Syafira Mumtaz MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, pada siang hari ini kita akan melanjutkan, Bapak Ibu, melanjutkan tadarus Ramadan, membahas tentang ilmu tajwid. Kita berdoa dulu, semoga Allah beri kemudahan dan kelancaran pembelajaran kita pada hari ini. Hukum yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu melanjutkan hukum idgham bila gunnah. Seperti yang Bapak Ibu sudah pernah belajar sebelumnya, bahwa idgham bila gunnah ialah hukum nun sukun. Di sini ada hukum nun sukun atau tanwin. Tanwin itu harokat double G, harokat fathatain, kasrotain atau dumatain yang bertemu dengan dua huruf, huruf lam dan ro. Bisa dilihat di share screen. Untuk contoh huruf lam, di sini ada di sini ada nun sukun yang bertemu dengan lam. Cara membacanya melebur, masuk. Kalau pertemuan sebelumnya kita belajar tentang idgham biguna, biguna itu dengan dengung. Sedangkan idgham bila guna itu tidak dengung atau tanpa dengung. Jadi langsung masuk ke huruf setelahnya. Seperti ini contohnya, milladunhu. Nun sukun bertemu dengan lam, tidak perlu didengungkan atau langsung masuk. Milladunhu. Di sini tanwin bertemu lam juga tidak perlu dengung, langsung masuk. Khairul laka. Untuk contoh yang kedua yaitu huruf ro. Di contoh yang sisi kanan, nun sukun bertemu dengan ro. Mirrabbihim. Untuk di sisi kiri, tanwin bertemu dengan ro. Ghafurur rahimun. Bapak Ibu bisa dicoba sendiri ya. Jadi simple, insya Allah lebih simple. Idgham bila guna tidak perlu didengungkan, hanya langsung masuk ke huruf lam dan ro. Untuk contoh selanjutnya agar lebih memahami lagi, kita coba baca bersama-sama di sisi sebelah kanan. Di baris pertama kita baca bersama, di sini ada nun sukun bertemu dengan ro. Langsung masuk ke huruf ro. Ar-ro. Seperti itu ya. Satu, dua. Awal basmalah dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ra'ahu istaghna. Di sisi sebelah kiri ada nun sukun bertemu dengan lam. Langsung masuk killa, seperti itu. Walakin la yash'urun. Untuk di baris kedua ada tanwin bertemu dengan ro. Innahu ghafurur rahim. Di sisi sebelah kiri tanwin bertemu lam. Yauma idzil la khabir.
Kita lanjut di baris ketiga. Di baris ketiga, ini ada tanwin bertemu dengan lam. Fa'alun lima yurid. Di sisi kiri, nun sukun bertemu dengan ro. Walakin Rasulullah. Langsung masuk saja. Untuk yang di sisi sebelah kiri, Bapak Ibu bisa pelajari nanti di rumah untuk latihan membaca. Kita berlanjut setelah hukum idgham bila guna, kita masuk ke idgham maaf, masuk ke hukum bacaan iklab. Hukum bacaan iklab, yakni nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Cukup satu huruf saja, yaitu huruf ba. Cara membacanya, yakni mendengung dan masuk ke eh, masuk seperti huruf mim, seperti kita membaca huruf mim. Contohnya di sini ada nun sukun atau nun sukun bertemu dengan ba, masuk seperti huruf mim. Mim, mingkem dulu. Mim ba'dihi. Di sisi sebelah kiri, tanwin bertemu dengan ba. Sami'um ba, masuk ke mim. Sami'um basirun. Untuk huruf iklab, untuk hukum bacaan iklab, cukup simpel karena cuma satu huruf saja. Dan contohnya bisa kita baca di bawahnya. Mim sukun bertemu dengan ba sama dengan cara membacanya nun sukun bertemu dengan ba. Mingkem, didengungkan dulu atau ditahan dulu. Kita lihat bersama ya Bapak Ibu di sisi sebelah kanan. Di sini ada tanwin bertemu dengan huruf ba. Didengungkan dulu dan masuk ke huruf mim. Kita baca bersama. Innahu alimum bidzatis sudur. Mumnya masuk ke huruf ba, masuk dan mingkem, didengungkan dulu. Kita ulang lagi. Innahu alimum bidzatis sudur. Untuk di baris kedua ini tidak ada hukum iklab, tapi tidak apa-apa kita baca bersama. Yaumahum 'alan nari yuftanun. Dan di baris ketiga ada hukum iklab, yakni nun sukun bertemu dengan huruf ba. Didengungkan dan masuk dulu, ditahan dulu seperti huruf mim. Wa amma mamba. Tahan dulu ya, jangan cepat-cepat. Jangan wa amma mamba, tapi ada ditahan sebentar. Wa amma mamba khila wastaghna. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar di sini ada hukum apa kira-kira? Ada mim bertasydid di baris ketiga. Bacaan gunnah. Ditahan dulu bacaannya. Wa amma, jadi tidak perlu cepat-cepat, dinikmati saja. Wa amma man bakhila wastaghna. Itu nun sukun, ini untuk nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf ba. Untuk di sisi kiri, nanti Bapak Ibu bisa coba belajar sendiri untuk melatih lagi, untuk memurojaah hukum bacaan iklab dan juga idgham bila guna yang sudah kita pelajari tadi. Insya Allah cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kurang dan salahnya. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami kembalikan ke moderator. Ya, baik. Alhamdulillah telah usai yakni tadarus bersama kita bersama Ustazah Safira Mumtaz MPD yang dimana selanjutnya kita akan menyimak bersama tentang tema makmum kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Zainuddin MZ yang dimana akan menyampaikan tentang penjelasan makmum masbut
menurut putusan Tarjih Muhammadiyah. Yang mungkin kita mengetahui bersama bahwasanya memang kita sebagai umat Muslim sudah mengetahui bahwasanya sholat ini merupakan salah satu rukun Islam yang sangat penting. Akan tetapi di dalam pelaksanaannya ada ketentuan-ketentuan yang harus kita jalani untuk menyelesaikan sholat tersebut. Nah, oleh karena itu, di sini kita akan menyimak bersama terkait materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Zainuddin MZ. Eh, oleh beliau kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Dimaksudkan dengan masbuk itu orang yang terlambat dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Bisa saja masbuknya itu masih dalam kondisi imam membaca surat Al-Fatihah. Bisa saja masbuknya itu dalam kondisi imam rukuk. Bahkan mungkin masbuk itu hanya nututi tasyahud akhir bersama imam. Pada prinsipnya, di dalam sholat fardu, sholat wajib, selama sholat jamaah berlangsung, para masbuk ini tidak boleh membuat jamaah dalam jamaah. Kalau saya datang bersama teman-teman para masbuk, kemudian menyaksikan imam duduk tasyahud akhir, maka kewajiban para masbuk ini segera masuk ke dalam shaf, kemudian takbiratul ihram, lalu semuanya mengikuti tasyahud akhir bersama imam. Jadi jangan sampai menunggu biar imam salam dulu baru kita sholat berjamaah. Tidak. Itu aturannya. Kalau kalian datang ke sebuah masjid dan menyaksikan imam dalam kondisi apapun, supaya segera mengikuti gerakan imam dalam kondisi apapun. Problem akademiknya itu, kira-kira masbuk nututi gerakan imam seperti apa sehingga mendapatkan hitungan satu rakaat, itu yang sering didiskusikan. Dan itu yang menjadi hal yang menyulitkan. Kenapa? Karena ada akar hadisnya, tidak ada sholat kecuali orang itu harus membaca surat Al-Fatihah. Maka sudah menjadi ijma, kesepakatan. Kalau para masbuk itu nututi bacaan imam Al-Fatihah, mudah-mudahan mendapatkan satu rakaat. Di APT memang seperti itu. Yang belum terselesaikan itu, sekiranya masbuk ini tidak mendapatkan bacaan Al-Fatihah, itu kira-kira masbuk ini hanya mengikuti imam saja atau sudah mendapatkan hitungan rakaat. Itu problemnya. Ada tambahan permasalahan. Saya masbuk. Kebetulan imam itu sedang membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kira-kira saya masbuk ini sudah dapat Al-Fatihah atau belum ya?
karena saya hanya dapat amin, misalnya begitu. Jadi teman-teman yang menyatakan siapa saja yang sudah mendapatkan Al-Fatihah bersama imam pun masih ya berselisih. Seorang mendapat Fatihah itu mulai dari awal Alhamdulillah atau mendapat amin itu sudah menjadi orang yang mendapatkan surat Al-Fatihah. Jadi masih ada silang pendapat di situ. Sayang HVT tidak memberikan rinciannya. Nah, alhamdulillah ini ada kaitan dengan materi yang kemarin. Memang yang menjadi akar masalah adalah hadis tidak sah sholat itu kalau tidak membaca surat apa? Al-Fatihah. Ini akarnya. Kalau kita ngaji hadis secara komprehensif, maka nanti ditemukan bahwa yang dimaksud tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah itu kalau secara sengaja. Jadi ada orang sholat tidak membaca Fatihah tapi membaca surat Al-Baqarah khatam secara sengaja, batal. Berbeda. Kenapa tidak baca? Lupa. Lain lagi. Karena dulu di Masjid Al-Akbar pertama kali mengadakan sholat hari raya Idul Fitri itu imamnya sampai nggak baca Al-Fatihah, padahal makmumnya ada Menteri Agama, ada Ketua MUI Jawa Timur termasuk, Masya Allah, Pak Gubernur masuk. Tapi karena jaraknya imam dengan makmum itu kira-kira ada hampir 5 meter mungkin, gara-gara ada podium yang panjang. Saya yakin makmum sudah mengingatkan. Tapi mungkin imam nggak dengar. Sehingga jalan terus sampai selesai. Anehnya setelah selesai, langsung khatib naik mimbar. Setelah selesai khatib naik mimbar, baru ada pengumuman. Kalau sholat Idul Fitri tadi dinyatakan tidak sah, imamnya tidak membaca Al-Fatihah. Tidak dijelaskan karena lupa atau sengaja, tapi solusinya supaya sholatnya diulang kembali. Ributlah. Baru kali ini khutbah dulu baru sholat macam-macam. Padahal semestinya ada solusi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seseorang memang tidak ada kesengajaan untuk membaca Al-Fatihah karena lupa misalnya, solusinya ya sudah disempurnakan dengan sujud sahwi. Jadi tidak perlu mengulangi sholat Idul Fitri untuk yang kedua kali. Saya lihat ributnya di masjid, Masya Allah, banyak komentar sana kemari. Jadi tidak ada kesengajaan. Lupa belum membaca surat Al-Fatihah. Nah, dari sini kita tahu bahwa yang namanya udzur seseorang untuk tidak membaca Al-Fatihah, sampai sekarang saya temukan ada 4. Kalau ngajinya secara tematik. Allah alam, mudah-mudahan nanti ada penemuan yang kelima dari jamaah, dari bapak-bapak, ibu-ibu, para dosen, sehingga ada masukan bagi saya. Setahu saya, udzur seseorang itu tidak membaca Fatihah dan sah sholat itu karena 4 hal. Pertama, belum hafal Al-Fatihah. Oh, ini ada hadisnya. Alhamdulillah itu saya cantumkan dalam buku tahsin sholat. Karena bukan mustahil ada di antara orang yang sholat itu masih malaf. Sampai Al-Fatihah saja belum hafal. Kasus seperti ini dulu sudah pernah ada
Dalam contoh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ini la astati'u an akhidha syai'an minal Qur'an sampai Al-Fatihah. Belum hafal ya Rasul. Fa'alimni, maka ajarilah aku. Ma apa yujzi'uni fis sholat. Yang mencukupi bagiku untuk melaksanakan sholat. Maka Rasul bilang, kalau memang tidak hafal sampai Al-Fatihah, ya sudah baca. Bacalah tasbih, tahmid, tahlil, wa adalah la syarikalah. Jadi itu kalimat thayyibah. Gak hafal Al-Fatihah diganti Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selesai sudah. Sebegitu ya mudahnya ajaran Islam. Walaupun tidak membaca Al-Fatihah. Karena memang punya udzur. Belum hafal surat apa? Al-Fatihah. Ini sekaligus edukasi bagi kita. Orang-orang mu'alaf itu jangan dibebani taklif macam-macam dulu. Yang pertama, ajari dia husnul hasin, pembentengan jiwa dengan berbagai kalimat thayyibah. Dibiasakan mereka membaca tasbih dulu. Dibiasakan membaca istirja. Kesandung, jangan wisel sekarang ganti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketemu teman, baca salam. Ketemu keindahan, Masya Allah. Jadi itu yang namanya kalimat thayyibah. Mereka belum siap untuk dibebani syariat yang dikenal dengan taklif. Karena kasus di Mojokerto itu tanggal 1 Ramadan ada wanita Hindu sudah memeluk ajaran Islam. Tanggal 13 ada pengajian. Karena dia belum puasa, tanya, Pak Ustadz, katanya puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Masya Allah. Kalau bukan mu'alaf, tidak mungkin loh tanya seperti ini. Ya dijawab sama ustadznya, ya wajib. Qur'annya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus dan salat. Akhirnya, gimana Ustaz? Saya ini kan sudah masuk Islam tanggal 1 Ramadan. Ini sampai tanggal 13 belum puasa. Jawabannya menarik. Anda harus mengkodok subhanallah. Akhirnya murtad lagi. Ternyata Islam itu berat. Itulah kalau iman belum kuat. Ketika saya datang sana, dipertemukan saya dengan Pak D saya, jadi ibu sudah masuk Islam tanggal 1 Ramadan. Iya Ustaz. Tahun ini ibu sudah berpuasa. Iya Ustaz. Mestinya tahun sekarang belum berpuasa ibu. Kalau perlu masih belajar sholat dulu. Jadi Islam itu begitu bertahap. Nggak langsung udkhulu fisilmi kaf. Mu'atin jabal. Dikirim ke negeri Yaman itu. Dakwah awalnya hanya satu syahadat. Ajari mereka syahadat. Itu pun syahadat ilah, bukan syahadat Rasul. Sudahlah Mu'ad, ajari mereka syahadat ilah. Asyhadu an la ilaha illallah. Syahadat Rasul jangan dulu. Wong Yaman itu pusatnya Yahudi. Mereka itu alergi mendengarkan Muhammad sebagai Rasul Allah, bukan kelompok Bani Israel. Dari suku orang yang terbuang dan sebagainya. Fa'inhum atau kalau proses syahadat ilah sudah jalan, sudah mentaati, baru lengkapi syahadat Rasul. Sholat belum, masih syahadat. Simbol kalimat thayyibah. Nah kalau sudah betul-betul eksis, lanjutkan. Ajari mereka sholat. Zakat belum, masih
belum ada syariat pada waktu itu Rasul masih berada Makkah. Zakat itu berada Madinah tahun kedua hijrah. Nah, ketika turun zakat, baru ajari mereka zakat, minta khud min aghniyahim wa turaddu ila fuqara'ihim. Jadi itu proses step by step. Itu nanti dia sudah mantap. Melangkah berikutnya, alhamdulillah, kalau suatu saat nanti kita ini bisa masuk Islam secara kafah, secara menyeluruh. Jadi butuh proses. Jadi itu bukti bahwa tidak ada sholat tanpa Fatihah, tidak sah sholat tanpa Fatihah kalau dimaknai secara sengaja tidak membaca Al-Fatihah. Kalau punya udzur, Rasul selalu memberi solusi yang terbaik. Itu udzur yang pertama, belum hafal Al-Fatihah. Udzur yang kedua apa? Kemarin yang panjang lebar kita baca, kita bahas. Udzur yang kedua, kalau Al-Quran dibaca, kita harus dengar. Maka ketika imam mengeraskan bacaan, kita udzur untuk bisa membaca Al-Quran, termasuk Al-Fatihah. Solusi Rasul, bacaan imam adalah bacaan makmum. Allahu Akbar. Enak ternyata menyelesaikan berbagai permasalahan kalau mengerti akar masalahnya. Dulu waktu saya masih aktif di jamaah tabligh, saya biasa memberi kesempatan kepada makmum untuk membaca surat Al-Fatihah. Setelah saya selesai amin, saya diam, berharap makmum mempunyai kesempatan membaca Al-Fatihah. Karena pertimbangan kalau nggak baca Fatihah nanti tidak sah sholatnya. Saya lakukan itu hampir 4 tahun. Akhirnya ketemu Pak Yai Turhan Badri. Saya ditegur, Din, kamu ngasih kesempatan gitu ada tuntunannya tak? Tidak ada Pak Yai. Kalau kan jalani wong kau tuntunan gak percaya tak ambil tuntunan Rasul. Sejak itulah saya tidak lagi memberi kesempatan bagi umum untuk membaca Fatihah. Kami yakin bahwa bacaan imam nilainya bacaan makmum. Saya kembangkan sedikit saja. Sholat malam di luar bulan Ramadan, pesan Allah, jangan lama-lama. Setengah malam saja. Ditambah sedikit, boleh. Kurang sedikit, boleh. Itu ada di dalam surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil. Qumil laila nisfa. Kalau di Indonesia mungkin 3 jam sajalah. Tambah dikit, tambah setengah jam, boleh. Kurangi dikit, setengah jam, boleh. Warattilil Qur'ana tartila. Itu di luar bulan Ramadan. Kira-kira durasinya 3 jam. Tapi kalau di bulan Ramadan, lain. Ini bulan Al-Quran. Ini bulan setan dibelenggu. Ini bulan pintu surga dibuka. Pintu rahmat dibuka. Pintu langit dibuka. Sehingga rasanya menjalankan ketaatan itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kapan ya sholat malam di bulan Ramadan itu ada 5 kriterianya seperti yang dulu dicontohkan oleh Rasul. Diwarisi sampai generasi Umar bin Khattab, sampai generasi Imam Bukhari yang wafat tahun 256 Hijrah. 1, setiap rakaat itu yang dibaca mi'ina ayat. Ratus. Jadi Al-Baqarah khatam
dengan ilmu tajwid yang tadi diajarkan tuh. Ya Allah, sampai suruh mingkem gitu loh. Ya Allah, gak apa-apa. Enggak. Ratusan. Al-Baqarah. Gak sampai 300. Tambah dengan Imran. Sehingga kaki kita ini bengkak-bengkak gitu. Masya Allah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, kata Aisyah, semuanya dari Aisyah. Wah, jangan ditanya. Bagusnya tumak ninanya. Mungkin rukuknya itu seperempat jam barangkali. Kayak pelatihan sholat yang ada di Kediri itu. Dania Sembelar kayak apa ya? Itu yang kedua. Yang ketiga, ya apa boleh buat jamaah ini akhirnya bersandar pada tongkat. Ada yang bersandar pada tali. Ada yang bersandar pada tiang. Nah, kalau saya bersandar pada kursi. Sholatnya sambil duduk saya. Masya Allah, karena lamanya bacaan itu. Nah, yang keempat apa yang terjadi? Selesainya itu furu al-fajri. Menjelang fajar. Kalau fajarnya jam 4, selesai kita setengah 4, sehingga dalam hadis kita harus bergegas pulang ke rumah. Kenapa? Hatta nakhafa ayyafutanal fala. Sehingga kami khawatir kehilangan al-fala. Bagi yang nggak pakar hadis, nanti keliru menerjemahkan al-fala dimaknai kebahagiaan. Al-fala dalam hadis ini berarti makan sahur. Karena di Masjid Nabawi dulu tidak disiapkan makan sahur bersama. Kenapa? Uang pulangnya beda-beda. Yang mulai awal mungkin jam 1 pulang. Yang mulai tengah malam mungkin subuh baru pulang. Itu cerita. Tuh gambarannya. Yang kelima, ya tarawahun. Banyak istirahatnya. Bahasa saya, ngeluk geger. Itulah sebabnya Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari baru pertama muncul istilah sholat taraweh. Dulunya bukan sholat taraweh, sifat dalam pelaksanaan qiyamu Ramadan. Tata cara pelaksanaan qiyamu Ramadan. Maka muncul istilah baru namanya sholat taraweh. Karena Imam Bukhari yang membuatnya populer di kalangan ulama fikih, tapi tidak populer di ulama hadis. Ulama hadis generasi beliau seperti Abu Daud, Tirmidzi, Nasai tetap menggunakan bab qiyamu Ramadan. Sama dengan Imam Malik di dalam buku Muwatta, babnya adalah qiyamu Ramadan. Itu nama aslinya. Masya Allah, itu gambaran nikmatnya yang namanya sholat di malam hari. Itu udur yang kedua. Akhirnya apa? Ustaz, saya nggak punya bacaan, Ustaz. Alhamdulillah. Kan Rasul yang tahu. Kalau nggak punya bacaan di bulan Ramadan, datang aja ke masjid. Bermakmum kepada imam yang punya bacaan. Kan bacaan imam sama dengan bacaan kalian. Iya, ini solusi cerdas yang luar biasa. Akhirnya kita biasakan ke masjid, diteter kulhu. Loh. Nah, kalau kulhu terus mendengar sendirian, saya masih ina, Ustaz. Loh, ina apa? Ina atau ina? Tak tambah pendek. Ina anzalna, Ustaz. Oh ya, lebih panjang kalau ina anzalna. Barangkali ganti ina atau hina. Itu ceritanya. Solusi agama memberikan kemudahan bagi kita semua di bulan yang semestinya bacaan panjang kita tidak mampu. Rasul memberi solusi, silakan datang ke masjid,
bermakmum kepada imam yang punya bacaan imam nilainya sama dengan bacaan makmum. Yang ketiga, udzur yang ketiga terkait dengan pertanyaan ini, pokok masalah kita masbuk. Dalam masbuk ini kita tidak sengaja kok meninggalkan Al-Fatihah. Bayangkan saya berangkat ke masjid, tiba-tiba di tengah jalan ada orang yang harus saya tolong dulu, sehingga saya terlambat. Maka ketika kita ada udzur yang ketiga, ada solusi. Hadisnya Masya Allah sahih. Man, barang siapa, adroka, mendapatkan rakaatan, rakaat, sementara saya terjemahkan begitu, fakod, maka berarti dia adroka telah mendapatkan as-sholat, sholat. Kenapa saya terjemahkan gitu? Teman saya masih tetap ngotot hadis ini tidak bisa dimaknai dapat rukuk, dapat rakaat. Kalau memang begitu, kata rakaatan diterjemahkan apa? Ya harus diterjemahkan satu rakaat penuh lengkap dengan Al-Fatihah. Baik, barang siapa yang mendapatkan satu rakaat lengkap dengan Al-Fatihah, fakot adraka sholat. Diartikan apa? Ya bingung juga ya. Nah, iya. Kalau diartikan dapat jamaah, jangankan satu rakaat penuh, dapat tasyahud aja sudah dapat pahala jamaah. Jangankan ikut satu rakaat tasyahud bersama imam. Niat untuk ikut jamaah, kemudian imam sudah salam, itu aja sudah dapat pahala jamaah. Tidak bisa Anda terjemahkan. Ditemukan hadis lain dengan redaksi Masya Allah. Man, barang siapa adroka mendapatkan ruku bersama imam, maka Anda telah mendapatkan sholat, berarti telah mendapatkan hitungan satu rakaat. Sayang hadis dengan redaksi ruku ini doe. Itu ceritanya, karena doe tidak bisa dipakai. Nah, hadis doa ini kalau untuk sekedar menafsirkan, ada toleran. Membangun syariat itu tidak boleh. Tapi menjelaskan itu sangat dibutuhkan. Meminjam misalnya istilah Ahmad dalam kasus seperti ini, hadis do'if lebih baik dari fatwa ulama. Fatwa ulama sama sekali nggak ada cantolan wahyu. Itu ceritanya. Nah, kebetulan ada korina. Ternyata Rasul itu menyebut ruko itu dengan rakaat juga. Ingin tahu? Coba yang membaca hadis tentang sholat gerhana. Nah, itu nanti akan ketemu. Ruko itu diibaratkan rakaat. Jadi sholat gerhana itu adalah sholat terdiri dari 2 rakaat, 4 sujud, 4 rakaat. Rakaat di sini bukan rakaat yang namanya lengkap. Tidak, ruko. Berdiri, baca Quran. Ruko pertama, bangkit, tambah baca Quran lagi. Ruko yang kedua, i'tidal, baru sujud. Itu rakaat yang pertama. Rakaat yang kedua, baca Quran, ruko, kemudian bangkit, baca Quran lagi, ruko yang kedua, kemudian i'tidal, baru nanti rakaat yang kedua. Jadi ruko itu juga disampaikan oleh Rasul dengan bacaan rakaat. Nah, gitu. Ini mempertajam man adraka rakaatan. Siapa yang mendapatkan ruko bersama imam, berarti dia telah mendapatkan hitungan satu rakaat. Tapi Ustaz kan enggak tututi Fatihah, kan ada udzur.
namanya udur. Itu yang namanya udur selalu ada solusi dari Rasul. Sehingga saya buat hadis buku tersendiri. Kapan masbuk mendapatkan hitungan rakaat? Saya datangkan, kalau nggak salah ada 7 asar yang mempertajam bagaimana orang yang sudah ikut rukuk, nututi rukuk bersama imam, itu dia yakin akan mendapatkan rakaat bersama imam. Banyak asar yang saya tulis di situ. Itu udur yang ketiga. Baik. Udur yang keempat, tadi sudah saya sampaikan, ya karena lupa. Maka nanti solusinya disempurnakan dengan sujud sahwi. Selesailah. Apa yang sulit dalam kajian hadis? Kalau seluruh hadis itu dikompromikan sedemikian rupa, tidak ada unsur kontradiksi, yang ada petunjuk, namanya hudan. Ada bayinatu minal huda, rincian daripada petunjuk itu. Endingnya mudah-mudahan kita mendapatkan furqan. Oh, ternyata begini ya, lebih dekat dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu saya kembalikan pada moderator. Silakan Mas. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Zainuddin yang telah menyampaikan materi terkait makmum masbuk ini. Selanjutnya kita langsung masuk kepada sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bertanya kepada Ustadz Zainuddin terkait beberapa hal yang sudah disampaikan oleh beliau terkait makmum masbuk dan lain sebagainya. Monggo kami persilahkan kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, ada sih tanya. Ada. Hmm. Oke. Nah, ini ada yang bertanya dari Bu Puspita. Iya. Mungkin seperti ini Bapak Ustadz Zainuddin, saya bacakan. Jika kalau kita terlambat jamaah ketika imam sudah selesai membaca Al-Fatihah, Hmm. kapan kita membaca Al-Fatihah? Seperti itu Ustadz. Terima kasih. Sudah. Lalu ada lagi Ustadz. Yang kedua Satu-satu ini aja ya. Satu-satu. terkait hadis Satu-satu man ya. adroka. Satu-satu. Oh, Iya, biar tidak bingung saya. oh nggih. Iya. Ya, Nggih, monggo. tolong diulangi intinya yang pertama kali tadi. Diulang. Nggih, yang pertama ini Ustaz, kalau jika kita sholat dan terlambat jamaahnya ketika imam sudah selesai membaca Al-Fatihah, kapan Mm-mm. kita membaca Al-Fatihahnya? Seperti itu. Iya. Terima kasih. Kalau dalam sholat jari ya tinggal diem aja. Tinggal nunggu. Barangkali imam membaca surat yang lain. Barangkali. Ini imam langsung ruko ya nggak apa-apa.
pembacaan surat selain Al-Fatihah hukumnya sunnah. Misalnya begitu. Kalau dalam salat siri ya tentu kita berupaya membaca sendiri. Kalau sempat dapat entah Alhamdulillahnya, entah Ar-Rahmanir-Rahim, monggo, gak ada masalah. Begitu imam ruku, gak boleh kita menghabiskan bacaan kita, langsung ikut ruku. Kalau makmum menghabiskan bacaan Fatihahnya, imam itidal, wah kita masih belum ruku, repot lagi. Jadi selagi mampu, artinya imam itu tidak mengeraskan, kita berupaya membaca sendiri. Mohon izin Ustadz, itu mic-nya. Mohon izin Ustadz, untuk mic-nya Kepencetnya. kepencet Off. off tadi. Oh iya. Oh, mohon maaf. Jadi saya ulangi lagi, kalau imam itu tidak mengeraskan bacaan, kita berupaya membaca Al-Fatihah semampunya, dapat 1 ayat, 2 ayat, atau berapa. Tapi kalau memang kita sudah tidak bisa membaca Al-Fatihah, ya kita ikuti. Wong dapat rukuknya imam saja, sudah dapat hitungan rakaat. Sehingga kita tetap mendapatkan hitungan 1 rakaat bersama imam. Terima kasih. Baik, Pak. Nggih. Lalu untuk pertanyaan yang kedua ini Ustadz, terkait hadis man adraka rokatan tadi, Iya. apakah makmum masih wajib mengkodok sholat yang terlewatkan? Loh, Seperti kalau itu. sudah yakin dapat rukuk, yang nggak perlu. Berarti dia sudah mendapatkan hitungan rakaat. Itu maknanya orang yang mendapatkan rukuk bersama imam berarti sudah mendapatkan rakaat. Tidak perlu mengkodok lagi. Tidak perlu menambah lagi maksudnya. Jadi ya itu sudah dapat rukuk rakaat bersama imam. Ya kecuali ya dia baru masuk pada rakaat ketiga, maka dia baru dapat rakaat ketiga itu. Nah, rakaat 1, 2 untuk sholat maghrib ya dilanjutkan sendiri. Artinya mendapatkan hitungan rakaat itu. Kapan? Saat masuk itu sempat ikut rukuk bersama imam. Itu ceritanya itu. Baik. Ini masuknya 4 rakaat, ya tambah misalnya gitu. Tambah 3 rakaat. Ada lagi? Ya, sama ini Ustadz, ada pertanyaan yaitu apa hukumnya sholat berjamaah bersama dengan live di Mekah? Ini kan karena memang ada yang viral gitu, kurang lebihnya kayak Iya. gitu Ustadz. Live di Mekah lewat apa ya? Lewat Zoom. Iya, mungkin Lewat seperti Zoom. itu. Zoom itu bukan mukalaf. Tidak bisa dijadikan untuk bermakmum. Jadi tidak bisa gitu nih. Lain, terus sholat isanya nanti jam berapa dia? Nanti sholat subuhnya di sini jam 10 loh nanti. Ya tidak mungkin lah. Kalau misalnya di masjid, biar jamaah yang di bawah di atas itu misalnya lebih jelas, dikasih monitor, ya tidak apa-apa. Itu bukan bermakmum kepada monitor. Tidak. Tetap bermakmum pada imamnya. Monitor itu media untuk memudahkan makmum mengetahui gerakan imam. Nah kalau bedanya waktunya itu beda kok. Nanti sholat subuh jamaah live dengan
Di Mekah, di sana tuh subuhnya jam 11. Nah kita subuhnya jam 4 atau jam 5. Ini gimana? Iya. Jadi tidak bisa bermakmum di hadapan televisi. Televisi bukan mukallaf. Jadi kalau sekedar monitor itu memudahkan untuk mengikuti gerakan imam yang sedang diikuti, monggo. Misalnya di masjid dikasih tingkat atas, dikasih layar, monitor, biar tahu apa yang dilakukan imam di bawah. Boleh. Pada prinsipnya tanpa monitor aja kan yang penting nyambung. Nah, kalau nyambung kan ikut jamaah di depannya, selesai. Gitu Iya. ceritanya. Yeah. Iya. Lalu ini ada lagi Pak pertanyaannya nih Ustaz. Boleh? Banyak ini Ustaz. Lalu Boleh. eh, jika ada bagaimana kalau imam gerakan dan bacaannya ini sangat cepat, Iya. sedangkan kita belum bisa membaca bacaan baik ruku, sujud sampai tahiyat kita, apakah boleh bacaan kita tidak selesai di setiap gerakan? Karena kan memang banyak itu Ustadz yang ketika mengimami itu cepat gerakannya sehingga kita mungkin yang apa bacaannya telat atau pelan itu kan gimana Ustadz? Apakah boleh kita tidak sampai selesai bacaannya? Terima kasih. Imam gitu itu jangan diangkat imam lagi. Bikin tak khusyuk ya. Kalau betul-betul terjadi, kewajiban makmum itu harus ikuti imam. Harus. Sampai imam salah pun setelah diingatkan jamaah harus ikut. Misalnya, imam sudah rakaat yang keempat, tidak duduk tasawuf. Bangkit lagi yang kelima. Sudah diingatkan, subhanallah, masih tetap bangkit. Makmum wajib ikuti imam. Nanti kalau sudah selesai didiskusikan kenapa. Oh, ada kekeliruan, disempurnakan dengan sujud sahwi. Bagi makmum, waduh Ustaz saya tidak bisa ngikuti cepatnya gitu. Boleh mufarokoh. Mufarokoh itu memisahkan diri dari imam. Tidak ikut berjamaah bersama imam. Sholat sendiri. Boleh. Tapi jangan ngajak-ngajak. Yuk biar imamnya Pak beres. Jangan. Banyak makmum yang cepat kok. Sekarang imam yang favorit kan yang cepat. Misalnya begitu. Jadi kalau merasa tidak bisa nikmat, itu boleh mufarokoh. Bisa sholat sendiri. Kalau tidak mau mufarokoh, tetap harus ikuti imam. Imam takbir, ikut takbir. Imam ruku, harus segera ikut ruku. Nah, begitu kata kuncinya. Baik, Ustaz. Berarti Iya. diperbolehkan gitu. Yeah. Baik. Lalu untuk selanjutnya ini Ustaz, ada lagi. Jika seorang makmum masbuk lupa jumlah rokaat yang harus disempurnakan, lalu apa yang harus ia lakukan? Apakah harus membatalkan sholatnya dan memulai lagi atau ya sudah menurut keyakinan dia kalau sudah kalau belum dilanjutkan lagi. Seperti itu Ustaz. Kejadian seperti itu terjadi juga pada pribadi Rasul. Dan banyak terjadi pada umatnya. Maka solusinya, ragunya itu hitungannya antara berapa dengan berapa. Misalnya saya mau sholat maghrib, kok ragu ya? Sudah dapat 2 atau 3, ambil yang yakin. 2 rakaat. Walaupun sebenarnya kita sudah 3 rakaat. Ambil yang yakin. 2 rakaat. Berarti tinggal nambah 1 rakaat. Sholat isya, ragu-ragu dapat 4 apa dapat 3. Ambil yang 3. Tambah 1 rakaat. Walaupun sebenarnya sudah mendapatkan 4 rakaat. Gak ada masalah, menghilangkan keraguan. Nanti lagi-lagi disempurnakan dengan sujud sahwi. Misalnya begitu. Jadi tidak sulit. Memang setan selalu mengganggu kita walaupun kita sedang sholat. Tetap ada gangguan seperti itu. Berarti tidak Ada lagi?
Tidak perlu untuk dibatalkan ya Ustaz. Tidak perlu, pembatalan tidak boleh kalau nggak ada hal yang membatalkan. Orang sholat saja setan pinter kok. Dibuat perut kita kerucuk-kerucuk kayak kentut gitu. Kata Rasul, jangan kamu batalkan. Sampai kamu yakin mendengar suara kentutmu atau mencium baunya. Baru silakan membatalkan. Nah, begitu. Dan Baik. kentut itu kalau nggak bersuara ya baunya Masya Allah. Itu yang terjadi. Itu salah satu dari tipu daya setan bagi orang yang sedang salat. Dibikin lupa rakaat, dibikin kayak ada perasaan batal wudhunya dan lain sebagainya. Intinya al-umuru bikhawatimnya harus dituntaskan. Kalau salat ya mulai dari takbiratul ihram sampai salamnya. Ya, terima kasih. Yang Ya. lain mungkin. Terima kasih Ustadz. Dan Yeah. ini ada satu lagi Ustadz pertanyaan. Jika kita masbuk saat posisi imam ini sudah di duduk tasyahud akhir sholat maghrib. Nah, saat itu makmum hendaknya duduk iftiros atau duduk tasyahud akhir sebagaimana imam. Terima kasih. Ada hadis, imam itu harus diikuti. Benar. Tapi yang diikuti itu substansinya, tata caranya, dan bacaannya tidak harus sama dengan imam. Substansinya yang diikuti. Misalnya, imam sujud, makmum harus ikut sujud. Cara sujudnya, imam kok ada yang mendahulukan tangan. Makmum yakin mendahulukan lutut. Tidak apa-apa. Tata caranya tidak harus kayak imam. Wiridnya juga begitu. Imamnya membaca bacaan sujud Subhana Rabbiyal A'la. Lah kok ada makmumnya Subuhun Kudusun Rabbul Malaika Waroh. Tidak ada masalah. Berdasarkan pola pikir seperti ini, masbuk kalau belum dalam kondisi salam, duduknya iftiros. Sementara imam karena dalam kondisi salam, maka imam duduknya tawaruk. Jadi substansi yang diikuti, duduk tasahudnya diikuti. Sifat duduknya tidak harus sama dengan imam. Karena imam ada salamnya, duduknya tawaruk. Masbuk belum salam, duduknya iftiros. Tapi tasahudnya tetap mengikuti imam. Begitu. Ya baik Ustadz, Iya. mungkin sudah cukup untuk pertanyaan pada siang hari ini ataupun jawaban-jawaban yang sudah Ustadz Zainuddin berikan yang insya Allah senantiasa memberikan kebermanfaatan dan senantiasa memberikan ilmu tambahan bagi kita bersama. Amin. Baik, baik Bapak Ibu sekalian yang sudah menyempatkan hadir, kami informasikan untuk tidak lupa mengisi presensi tadarus dan tausiah yang ada di kolom komentar dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang baik dan kurang berkenan. Saya tutup pada acara siang hari ini. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya undur diri.